Intinya saja bahwa dari laporan yang sudah kami sampaikan, pada intinya kami melihat hakim terlapor dalam posisi perkara uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berada dalam posisi memiliki hubungan keluarga sebagai ipar dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, yang dalam perkara uji material mulai dari perkara 29, perkara 51, perkara 55, 90, 91, 92 sebagai pihak pemberi keterangan atau sebagai para pihak. Sementara dari pemohon perkara 90 dan 91 itu secara tegas bicara tentang bagaimana upaya melalui perkara uji material ini supaya Gibran Rakabuming Raka sebagai putra Presiden Jokowi yang juga adalah keponakan dari hakim terlapor bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai capres ataupun cawapres. Nah, dalam hubungan seperti itu dan kami meyakini betul bahwa hakim terlapor telah berada dalam posisi sebagai melanggar prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan, dan prinsip integritas di dalam peraturan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dan untuk itu dari Perekat Nusantara dan tim pembela demokrasi Indonesia meminta kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar dalam persidangannya memutuskan dengan memberi sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Karena posisi Mahkamah Konstitusi hari ini, sebagaimana Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga pernah menyatakan bahwa Mahkamah ini berada dalam titik nadir. Bahkan mulai kemarin kita dengar suara dari masyarakat, suara di DPR, bahwa terkait dengan perkara ini mereka melihat ada pelanggaran konstitusi di mana Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berada dalam posisi sudah tidak merdeka lagi, tidak mandiri lagi. Bahkan ada suara-suara mengarah kepada pemakzulan terhadap presiden semata-mata akibat dari perkara ini, ya. Bagaimana kekuasaan bisa dengan mudah masuk ke dalam sebuah sistem peradilan yang dijamin oleh undang-undang untuk bebas dan mandiri, tetapi ternyata begitu mudah dimasuki. Bahkan kemarin dalam dinamika persidangan ada pihak pelapor juga yang menyatakan bahwa ada tangan-tangan kekuasaan ikut-ikut mengatur di dalam proses perkara ini. Karena itu kami mempercayakan kepada Majelis yang mulia supaya permohonan dari tim pembela demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara dikabulkan demi menjamin kepuasan publik, kepercayaan publik kembali kepada lembaga ini, dan juga mungkin dengan putusan itu apa yang kemarin didengungkan publik yang sekarang ini gaduh bahkan mengancam akan terjadi pemakzulan, supaya itu bisa dihentikan dengan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dari saya sekian dulu, barangkali teman-teman lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Ada